Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam presentasi kami hari ini. Kami akan menunjukkan kepada kalian sebuah aplikasi to-do list yang mana kami membuatnya menggunakan bahasa C++. Yang mana aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita mengatur tugas sehari-hari secara lebih efisien. Betul banget. Di aplikasi ini, kamu bisa menambahkan tugas, menandai tugas yang sudah selesai, mencari tugas tertentu, memfilter tugas berdasarkan kategori, dan tentu saja mendapatkan pengingat untuk tugas-tugas yang sudah jatuh tempo. Semua fitur ini akan membantu kita menjadi lebih terorganisir. Oke, tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Daniel. Kalian bisa panggil saya Nia. Dan saya, Andi Laksa, kalian bisa memanggil saya Hairul. Oke, langsung saja. Jadi, kita lihat bagaimana aplikasi ini dapat bekerja. Dimulai dengan struktur dasar programnya, aplikasi ini kita menggunakan kelas task, yang mana berfungsi untuk menyimpan informasi tentang tugas-tugas yang akan kita kelola. Jadi, langsung saja kita bahas kode dasar dari kelas task. Oke, tapi sebelum itu kami akan membuka kodenya terlebih dahulu. Oke, dan ini dia kodenya. Mana ini? Oke, jadi kita mulai mendefinisikan kelas task. Kelas task yang ini ya. Jadi kelas task ini memiliki beberapa atribut seperti nama tugas, kategori tugas, deadline, dan status penyelesaian tugas. Baik, pada kelas task memiliki 4 atribut, yaitu yang pertama name, kategori, deadline, dan completed. Atribut completed ini adalah penanda apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Ketika kita membuat objek task, kita memasukkan nama tugas, kategori tugas, dan deadline-nya. Dan metode mark completed itu akan menandai tugas sebagai selesai. Oke, misalnya saat membuat tugas baru seperti mengerjakan ujian, kita akan memasukkan nama tugas, kategori tugas seperti pekerjaan, dan detailnya. Statusnya akan di-set ke false yang berarti tugas ini belum selesai. Oke, sekarang mari kita lanjut ke fitur pertama, yakni fitur menambahkan tugas. Jadi, untuk menambahkan tugas sendiri, kita membutuhkan sebuah fungsi yang akan menerima informasi tentang tugas dan menambahkannya ke dalam daftar tugas yang sudah ada. Nah, pada fungsi add task ini menerima parameter berupa nama tugas, kategori, dan deadline. Setelah itu kita buat objek task baru dan menambahkannya ke dalam task list yang merupakan vektor dari objek task. Jadi setiap kali kita menambahkan tugas baru, tugas itu akan dimasukkan ke dalam daftar. Nah, selanjutnya kita memiliki fitur menandai tugas selesai. Ini adalah fitur yang sangat penting karena setelah itu kita menyelesaikan suatu tugas. Kita perlu menandainya agar kita tahu tugas mana yang sudah selesai. Fungsi berikut ini akan menandai tugas yang ditemukan berdasarkan nama tugas. Langsung saja yang kami jelaskan tadi, yakni fungsi mark task complete. Nah, ini mencari tugas berdasarkan nama yang kita inputkan. Jika ditemukan, kita panggil metode mark complete untuk menandainya sebagai selesai. Untuk menandainya sebagai selesai. Jika tugas tidak ditemukan, aplikasi akan memberitahu kita bahwa tugas tersebut tidak ada. Nah, misalnya kita ingin menandai tugas belanja bahan makanan. Sebagai selesai, kita tinggal panggil fungsi ini dengan parameter nama tugasnya, dan status tugas itu akan berubah menjadi selesai. Berikutnya, mari kita lihat fitur mencari tugas. Fitur mencari tugas ini ketika kita ingin mencari tugas tertentu berdasarkan nama atau kategori. Nah, pada fungsi search task ini mencari tugas berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Fungsi ini akan mencari apakah nama tugas atau kategori tugas mengandung kata kunci pencarian yang kita input. Jika ditemukan, detail tugas akan ditampilkan. Nah, contoh, jika kita mencari tugas dengan kata kunci pekerjaan rumah, maka aplikasi akan menampilkan semua tugas yang ada dalam kategori tersebut. Nah, berikutnya kita mempunyai fitur filter tugas berdasarkan kategori. Misalnya kita ingin melihat hanya tugas yang berhubungan dengan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor. Dan yang terakhir ada pengingat deadline. Jadi fitur terakhir ini yang dapat kita implementasikan sebagai pengingat kita nantinya.
Fitur ini akan memberitahu kita jika ada tugas yang sudah melewati deadline-nya. Ini sangat berguna agar kita tidak lupa dengan tugas-tugas yang perlu segera diselesaikan. Nah, fungsi check deadlines ini akan mengingatkan kita jika ada tugas yang sudah melewati deadline. Walaupun untuk demo ini kita masih memberikan pengingat secara umum, kita bisa mengembangkan kode ini lebih lanjut agar sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Oke, mungkin itulah tadi beberapa penjelasan singkat dari beberapa fitur pada aplikasi tulis kami ini. Mungkin kalau kita jelaskan satu persatu, semuanya akan mengambil waktu lebih banyak lagi. Dan kami akan coba runnya. Kalau untuk runnya sendiri, kita coba ya. Untuk run code. Oke, kita run code. Agak sedikit lambat ya. Wajar sih laptopnya. Oke. Nah, untuk dia tampilannya ada 12 fitur. Yang pertama adalah tambah tugas, seperti yang telah kita jelaskan atau task. Tampilkan semua tugas, tandai tugas selesai, hitung tugas, cari tugas, filter berdasarkan kategori, filter berdasarkan prioritas, filter berdasarkan status, filter berdasarkan deadline, nah, yang 10 kelompokkan tugas berdasarkan hari, edit tugas, dan yang terakhir adalah keluar. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini atau kode ini, kita cukup mengetikkan di sini sesuai yang ingin kita butuhkan. Dan nanti kami akan cantumkan ini jika para penonton ingin mencoba-cobanya, kami akan mencantumkannya pada kolom kolom apa lagi namanya? Kolom deskripsi. Oke, eh, coba kita akan coba nomor satu saja. Nomor satu, kita enter. Nah, kita masukkan nama tugas. Kita contohnya ingin memasukkan nama tugas, tugas algoritma. Algoritma. Enter. Kita masukkan waktu tugas. Waktu tugasnya kita berikan hari. Waktu tugas kita berikan saja siang lah. Siang. Deskripsi tugas, tugas kampus. Tugas kampus, selanjutnya masukkan kategori tugas. Kategori tugas ini kita kasih penting saja. Penting, sebentar. Untuk harinya kita berikan Senin. Sebentar. Masukkan deadline tugas. Ini untuk deadline tugas saya rasa agak sedikit rumit. Karena di sini kita harus mencantumkan 6 waktu. Yang pertama ada years, kita berikan saja 2024. 2024 untuk bulannya kita berikan 12. Day-nya kita kasih 17 saja. Untuk jamnya kita berikan 10 saja mungkin. 10 dan untuk menitnya, ini terlalu ribet sih. 30 dan kita berikan 20 detik. Kita enter. Nah, untuk pengingat tugasnya kita berikan saja 2024 tanggal bulan 12 tanggal 17 di hari yang sama, tapi kita berikan pada jam 9 no, jam 9:09 menitnya kita kasih 30 saja juga. Kita kasih detik yang sama juga. Enter. Untuk prioritas tugasnya kita berikan tinggi, mungkin kita beri. Oh, sini dia ada untuk rendah kita cukup mengetikkan 0, untuk sedang kita mengetikkan 1, untuk tinggi kita mengetikkan 2. Nah, kita berikan 1 saja. Bentar. Nah, apakah tugas ini berulang? Ini tergantung. Tapi kalau untuk saat ini kita berikan saja tidak. Tidak. Enter. Nah, ini semua akan tercetak pada tugas kita. Kita coba selanjutnya menampilkan tugas yang telah kita masukkan tadi dengan mengetikkan nomor 2 atau angka 2. Bentar. Nah,
dia akan muncul seperti ini. Masukkan pilihan Anda 2. ID tugas 1, tugas algoritma, waktu. Hmm, apa sih si yang maksud sini siang, deskripsi, tugas kampus, kategori penting, hari Senin, status belum selesai, prioritas sedang, deadline 2024, bulan 12, tanggal 17, jam 10, lewat 30 menit, lewat 22 detik. Untuk pengingatnya kita berikan 2024, bulan 12 di hari yang sama, dan jamnya kita berikan jam 9 lewat 30 menit dan 22 detik. Nah, begitupun jika kita ingin menggunakan fitur-fitur lainnya. Kita cukup menggunakan atau kepo-kepoin saja. Karena jika saya menjelaskan semuanya, mungkin ini akan lewat dari waktu yang telah disepakati. Itulah dia beberapa fitur utama yang ada dalam aplikasi To-Do List yang telah kami buat dengan bahasa C++, yang mulai dari menambahkan tugas, menandai tugas sebagai selesai, mencari tugas, hingga memberi pengingat deadline. Betul banget. Semua fitur ini bisa membantu kamu untuk tetap terorganisir dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima Terima kasih kasih dan dan semoga semoga sukses dalam mengelola tugas-tugas tugas-tugas kalian. kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.